Halo. Apa, Nduk? Kowe telepon ae to. Apa meneh kowe? Aku ndak telepon, Miss. Oh iya lah ngopo SMS meneh, nek apa meneh? Orangnya voice note itu loh tiba-tiba aku nggak ngerti artinya. Voice note apa sih? Meneng aja omong. Ora kena diwoco iki voice-e. Tak matikan dulu. Engko tak telepone. Pateni.乜嘢啊？知唔知啊？知啊！我事實係佢你個朋友，你個妹妹喺 hotel 咁我啲錢喺個袋裏邊唔見咗，事實係咁啊嘛！你知唔知啊？你唔知唔緊要，係嘛？你冇需要知，知唔係唔係攞錢嗰個係你妹妹？唔係你啊嘛！你咁樣呢啲班啊，我都唔開心㗎，知唔知啊？我真係唔見咗19000，差唔多2萬蚊嘅，因為我喺度攞咗500蚊去 hotel 找㗎 ，hotel 嗰個閉路電視都睇住嘅，知唔知啊？你妹妹去共我去 hotel 咧，佢係好蝕底嘅，知唔知啊？係嘛？知唔知？你知唔知道啊？去 hotel 做乜嘢？你話啦？我話佢啊騙老人長者，跟住攞長者啲錢。其實啊，你就算甚邊我都幫你唔到，事實係咁啊嘛。我係唔見錢啊嘛。如果我報假案咧，就係有問題。我再翻屋企將個銀包點樣全部抄過晒，都係唔見咗錢。咁我喺個背包裏邊係嘛？嗰啲錢真係俾人偷，就係唔知邊一個嘅啫，係嘛？我淨係掹你妹一齊，邊個都冇同我一齊㗎啦。我淨孭住個背脊嗰度，點會唔見咗咧？你自己諗咯，係嘛？你話啦，唔通佢自己走咗去啊？係嘛？咁就係咁樣子咯。不過我就俾個機會佢，將來佢自己做人就要小心啲啦，唔係嚇你，唔係呃你㗎，係嘛？做人要做成咁樣子。嗱，呢啲電帶你俾邊個聽啊？都係一樣，係嘛？我係唔見錢啊嘛！如果你係冇嘅，心直你就冇問題，呢段點講都係冇問題。如果你真係攞過嘅，係嘛？我都唔希望咩？如果你攞愛埋嘅，亦都冇問題。如果你最好俾翻啲我，就唔係我就唔會咁唔開心，因為你真係要用錢用係救命嘅，冇問題。你攞晒去都冇問題，係嘛？就係咁樣啦。我跟第二朝我喺深水埗全部嗰啲印尼姐姐個個都知道，我即刻去銀行第二朝攞翻2萬蚊出嚟，係嘛？我嚟用，你知唔知啊？淨係邊啲巴啦，明白？你明唔明啊？你啲普通話，你廣東話都識些少啦，係嘛？算啦，你都係唔會俾翻出嚟㗎啦，你都唔會話咁，係嘛？如果你唔係嘅，都冇問題啊！如果你真係冇攞過我啲錢嘅，冇問題㗎，係嘛？你使乜咁勞氣啫？係嘛？係嘛？你咁怒氣啊！你咁大聲啊！你激嬲我，真係去報警，係嘛？唔係好人真係報警，累到你個妹妹冇得去香港做嘢，係嘛？因為你係同男人去 hotel 做，仲要偷男人嘅錢，係唔係偷你都係唔啱，知唔知啊？有冇偷都係唔啱，你唔可以。咁樣嘅，明唔明啊？我唔係話恐嚇你，唔係話咩，真係就係咁噶啊！明唔明啊？我個心太好嘅咋，我全部幫差唔多。你個妹妹講，佢好疼，即係要錢養屋企，所以咁我都俾多佢100蚊㗎啦，係嘛？點解將個袋突然間唔使錢我晚偷仲嗰2000蚊俾嗰個朋友，你問我個朋友啊，佢俾朋友要搬去第二度住，唔啱佢一齊住，佢要攞錢嚟租個第二度嘅喊，我話好啦，我俾你2000蚊啦，原來你係咁樣唔知喊就話咁樣，所以你真係邊啲巴啦，我好唔開心，你知唔知啊？你啲聲啊似到個耳仔都痛埋，你知唔知啊Dia dengar suara saya katanya telinganya sakit ya, iyalah.
suara saya bisa menghancurkan segalanya. Bingung saya. Bantu share teman-teman. Saya sebentar. Saya nggak paham nih. Kamu part-time di hotel? Iya, Part-time apa? kerja kayak gitu loh, Miss. Ya Tuhan, tak pikir iki part-time di omah lo Markona. Masya Allah. Jadi aku belani awakmu ki awakmu main ngonoan kuwi mau, Nduk. Oke. Ya baru itu loh, Miss. Jadi aku diingin bengok-bengok ngamuk-ngamuk iki awakmu main kayak ngono kuwi. Aduh lah, aku kalau ngomong ini part-time loh. Masya Allah. Nah, awalnya aku dikasih job part-time, like bilang gitu loh, Miss. Ternyata kayak gitu. Aduh. Piye to Nduk, ora ngomong mulai awal iki lek part-time. Lah tak pikir lek part-time resik-resik omah lho, Nduk. Boten. Kowe iki dadi konoan kuwi to? Ya baru itu loh, Miss. Masa Allah. Kemarin Miss bener-bener buntu aku, Miss. Tapi emang aku nggak ngambil. Ya Mami Juni dosa lho Nduk ngamuk-ngamuk ngono kuwi. Lah orang akan menganggap rendah wong Indonesia lho Nduk. Nduk kowe iki ra ngomong mulai diingi. Ya pantes wong iki ngelokne aku dhek ngomong kowe ngerti apa ora adikmu iki part-time apa? Part-time ning jero hotel ngopo kowe ngerti apa ora? Lho ya jelas aku bingung toh part-time apa ning jero hotel. Kan ya gak mungkin. Aku kemarin selendingan di hotel. Tapi aku gak mikir karena saya nggak pernah punya pikiran jelek pada siapapun. Bahaya kuwi jenenge ya salah lho, Nduk. Iya, keliru, Miss. Ya kuwi jenenge partai ngumbah manuk lho, Nduk. Kuwi ya keliru. Gek kamu dibayar piro, sayang? 400. 400. Iku lho wonge wis tuwek, Nduk. Ya manuke wis lelet lho, Nduk. Ampun, mboten sakit sakjane, Miss. Manuke wis gak tangi. Terus orang tadi bilang apa, Miss? Yo dia cerita lho, pakai bahasa Kantonis terus dia ngomong, kowe bengok-bengok ndek aku sampai kupingku loro. Ya kan aku gak ngerti, lek kalian iku yo koyo ngono kuwi lho, Nduk ora ngomong. Maaf. Ya harusnya kowe ngomong ngono kuwi kan yo keliru aku malian. Yo ora. Ini kan jenenge partai ngumbah manuk lho, Nduk. Yo bingung lah aku malian. Terus pripun, Miss? Yo tetep aja sama aja lah kalian kena kasus yo. Dia kena kasus, yang kenalin kamu kena kasus, kabeh kena kasus. Saiki entuk duwike mek 400, kowe dikasusno. Pripun? Lah awakmu entuk bayaran 400. Awakmu buka tas dhek ta? Boten. Buka HP? Buka tas dhek. Boten, saestu boten. Maine pirang jam to? Anton nyukani yotra aku langsung medal kok. Ngekei pirang jam to? Ngekei. Maine pirang jam to? Jam piro sampai jam piro? 30 menit paling, Miss. Kuwi pas jam kerja apa pas libur awakmu, Nduk? Libur kula pasan. Hari Minggu diingi iki. Hari Rabu. Yo, soalnya dia ngomong tadi, lek memang kamu butuh uang, kalau kamu untuk menyelamatkan orang lain, nggak apa-apa nggak dikembalikan, tapi ngomong baik-baik. Karena saya tidak ngerti itu hotel main ya, saya nggak paham ya. Jadi, Oke. Terus niku karo PT-ane pripun?
Ya dhek ngomong, kowe ngerti nggak adikmu iki partai mopo? Aku ya ora ngerti no. Harusnya kamu dari awal jelasin ndek aku loh, Nduk. Harusnya kamu dari awal jelasin ke aku, Nduk, partaimu iki partai mopo. Karena saya orangnya iki tegak lurus ya. Saya berpikir partai itu nyuci piring, ngombah-ombah kora-kora ngono pikirku ya. Karena aku nggak ngerti kowe partai kuwi ngono kuwi partai. Nggih, Miss. Keliru. Buntu aku malia. Terus karepe tiyang mau pripun? Ya ngomong deh, lek memang kamu mencuri ya dibalekno, tapi lek gak mencuri ya gak usah wedi. Dek ngomong kayak ngono. Lah kula mboten mencuri. Iya, Saya mboten trimo ngoten. iya tetep gak terima jenenge wong duit kelangan. Kan saya nggak tahu dia mainnya sama kamu toh atau sama orang lain juga. Ya kamu kan mainnya 30 menit gak memuaskan, mungkin dia golek perempuan lain kan kita nggak tahu juga. Bener nggak? Lah nggih, tapi patra kula nggih mboten nyuri. Gek maji kamu ngerti gue partai mono anduk? Nggih mboten lho. Lah kamu ngomongin majikane partai podo ngapusi Miss Yuni ngene iki mek gur partai biasa ngono. Lho, majikane kula mboten tangkat napa-napa, kula namung sanjang akad nek ada masalah karepe libur ngoten tok majikan kula mboten nate tangkat pripun-pripun. Ojo dibaleni ya nduk ya. Nggih. Ya wes ojo dibalesi wes diblok wes. Tapi kemungkinan madusi mriki nonton, Mem. Yo sepurane ya. Sepurane aku ngomong jahat ya. Sepurane aku ngomong jahat ya. Sepurane aku ngomong jahat ya. Nggih. Kan kamu pelacur toh, Nduk. Lo jual gue beli, itu aja sudah selesai. Pripun, Miss? Kan hitungannya kamu itu pelacur toh. Lo jual gue beli. Terus dia kehilangan atau enggak, ya wes gak usah ngurusi, biarkan saja. Ngerti? Aku bukan ngajari kamu sing elek ya, tapi intinya jangan diulangi ngono lah wes. Nggih. Ya wes, kalau ini memang yang pertama, aku harap ini adalah yang terakhir buat kamu. Nggih, Miss, nggih. Heeh. Terus nomor tiyang kula blok. Ya wes diblok lo. Termasuk mucikari ya, mucikarine juga itu diblok misan. Itu kan yang kenalin. Nggih. Ya wes. Tutup buku lah, Nduk. Berarti pun mboten usah direspon nggih, Miss. Iya. Suantenane jenengan pedot-pedot, Miss. Iya sinyalnya gak penak, Nduk, soalnya. Oh. Heeh. Pripun? Sinyalnya gak penak, Nduk. Oh. Terus kula kedahe pripun sakniki? Kedah itu apa? Saya harus gimana sekarang? Ya wes gak apa-apa lah, Nduk lah. Tapi ya mana ya wes diblok ya biarkan aja, yang penting kamu gak mencuri. Nggih. Heeh. Tapi ada kemungkinan madusi ngoten. Ya kalau dia mencarimu wong kowe iki kasare wong ngomong pelacur kok kan kamu jual dia beli. Ya udah loh. Ya biar nek polisi selesaikan bareng loh. Nggih. Heeh. Makasih, Miss. Ya. Lemes saya. Tak rewangi ngomong kayak gitu, ternyata saya yang salah, Mbak. Klenger aku. Jadinya sedih lah ya. Apapun yang terjadi seharusnya kalian cerita sama saya yang sebenarnya ya Mbak ya. Kalau kayak gini saya merasa bahwa saya sampai teriak-teriak seperti itu membela kalian karena saya berpikirnya selalu positif ya. Jujur saya klenger. Jujur saya malu dengan diri saya sendiri karena
Nggak ngerti, saya nggak bisa ngomong ya. Hati saya hancur banget dan saya nggak bisa ngomong, Mbak. Saya nggak bisa ngomong. Jujur saya kehilangan kata-kata dan saya ngaku klenger. Saya begitu semangat menolong kalian untuk menghajar siapapun. Saya terlalu bersemangat untuk membela kalian dalam keadaan apapun. Tapi jangan sampai ngasih kejutan ke saya, teman-teman. Karena saya bisa jantungan. Saya bisa mati lebih awal karena kaget dibuat oleh kalian. Saya nggak bisa berkata-kata apapun. Saya mati-matian membela kalian. Jangan tipu saya di kasus ya sayangnya. Karena saya tidak ada kekuatan saat saya sendiri. Siapa sih yang nggak butuh uang, teman-teman? Siapa sih yang nggak butuh? Siapa sih yang nggak butuh? Yang namanya uang. Tapi kalau harga diri kita sudah nggak ada, kita nggak dapat apa-apa gitu loh. Baru tadi pagi saya menerima telepon open BO 7.000 3 jam. Ini setengah jam 400. Banyak orang yang mengatakan bahwa saya itu berbohong waktu ada di Kick Andy. Banyak yang mengatakan bahwa saya itu menjelek-jelekan pekerja migran yang ada di luar negeri. Saat di Kick Andy saya dibully habis-habisan karena saya membongkar sisi jeleknya para pekerja migran. Bahkan mereka menganggap remeh air mata saya. Tapi saya ingin katakan bahwa saya sakit hati, Mbak. Saya kira ini part-time beneran. Saya dengan semangatnya menerjang siapapun, saya dengan semangatnya marah sama siapapun. Saat voice note-nya dikirimkan ke saya dan menanyakan, tahu nggak orang Indonesia part-time-nya itu apa? Part-time di hotel itu apa? Saya sebagai orang Indonesia yang mengaku kakak kalian, itu kaget. Karena saya tidak menduga bahwa part-time itu adalah open BO. Saya nggak ngerti kalau itu yang dimaksud. Menjadi perdebatan yang sangat keras sekali di luar sana. Kenapa Miss Yuni mengungkapkan yang jelek-jelek di Kick Andy? Tapi hari ini Tuhan kasih saya lihat, kalau zaman dahulu saya cerita nggak ada yang percaya apa yang terjadi, apa yang saya alami. Tapi dengan adanya media sosial, dengan adanya live ini, kalian benar-benar ngelihat reaksi saya. Tidak saya buat-buat. Bukan karena di depan kamera saya. Kalian lihat ekspresi saya yang begitu bahagia di awal. Saat ngabsen kalian, jika kalian lihat dari awal. Berubah. Emosional saya berubah saat ada yang open BO 7.000 per jam. 7.000 3 jam. Dan saat saya mendengarkan voice tersebut, hati saya terhentak. Hati saya kayak di press gitu loh, Mbak. Ini adalah nyata gitu loh. Kalian tuh peduli nggak sih dengan diri kalian sendiri? Itu Hongkong, Mbak. Dan sekali lagi saya akan ungkapkan satu lagi tentang open BO. Ini benar-benar terjadi 3 tahun yang lalu.
Saya simpan ini rapat-rapat karena menurut saya tidak pantas untuk saya ungkapkan. Tapi karena dari tadi berbicara tentang open BO, salah satu pekerja migran Indonesia baru di Hong Kong 8 bulan. Kebetulan itu dari salah satu agen saya. Tiba-tiba pingsan di rumah majikan. Setelah itu langsung dibawa ke rumah sakit. Setelah dibawa ke rumah sakit, majikan penasaran karena dia cuman bersih-bersih rumah saja di rumah majikan daerah Mongko. Setelah dibuka HP-nya, ternyata dia menerima bookingan dan bekerja secara bookingan itu karena rumahnya ada di Mongko. Jadi waktu majikan bekerja, dia siangnya main di luar. Setelah dia main beberapa jam yang lalu, dia jatuh pingsan dan masuk rumah sakit. Langsung di interminit hari itu juga. Saya masih punya potongan video rekaman dia. Saya dan Mas Sandro menyimpannya. Kami tidak pernah mengungkapkannya, Mbak, karena kami merasa malu. Kenapa saat di Kick Andy saya ungkapkan? Karena saya ingin katakan, ini banyak sekali terjadi. Dan saya minta ke depannya jangan sampai ada. Jangan sampai terjadi lagi dan lagi. Saya belain mati-matian, ternyata kalian part-time-nya cuci mano. Saya belain sampai saya bertengkar, sampai saya marah-marah. Ternyata kalian main di hotel. Bagaimana saya membantu, Mbak? Ini bukan ranah saya. Kenapa saya tiba-tiba sedih? Ya, karena saya perempuan, Mbak. Masa iya sih sebutuh-butuhnya uang sampai segitunya? Apa sih yang membuat kita sampai seperti itu? Nggak cukup tak gaji 9 juta. Saya tahu kebutuhan orang nggak sama. Tapi kalau kamu sampai kena penyakit, kalau sampai kamu ada di penjara, bagaimana dengan keluargamu? Mikir nggak sih kalian? Ayolah Mbak, sesama perempuan, mikiro lah Mbak. Aku cudel tuh teku kan. Aku gak iso mikir ya Mbak. Aku sampai malu loh dengar voice-nya dari laki-lakinya. Kamu tahu nggak? Kalau adikmu itu part-time di hotel. Kasus yang satu belum selesai dan kasus satunya belum selesai. Mau dibawa kemana kita ini? Mau jadi apa kita ini? Mau jadi apa kita ini? Udah ngomong Mbak, bangga tak kita bisa open BO itu bangga tak? Apa karena cantik? Apa karena kebutuhan uang? Zaman dahulu mungkin tidak ada yang tahu, tapi sekarang media sosial sudah tersebar di mana-mana, Mbak. Orang yang fotonya aja nggak telanjang itu bisa diedit foto bajunya dilepasin, apalagi yang kita ngelepasin baju sendiri. Mungkin saya butuh waktu untuk break sebentar ya teman-teman, karena masih kayak terhempas. Mungkin 1 jam lagi saya akan kembali lebih baik lagi, karena memang totalitas kayaknya saya drop banget. Saya itu masih bener-bener
menjaga, saya tuh benar-benar ingin membuktikan bahwa di Hong Kong itu tidak ada pelacuran, di Hong Kong itu tidak ada PSK, di Hong Kong itu tidak ada open PO. Seperti yang kalian katakan sama saya, seperti yang kalian hujat saya waktu saya mengatakan dan mengungkapkan fakta. Saya coba menutup telinga, mata, dan mulut saya tentang PSK yang ada di Hong Kong. Tapi pada kenyataannya masih banyak sekali di luar sana. Sadar tidak sadar, tahu tidak tahu, ngerti tidak ngerti, paham atau tidak